khotbah Minggu 13 setelah Trinitatis, Minggu 6 September 2020, Evangelium Matius 27 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dengan topik manusia tidak untuk diperjualbelikan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkan kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut dengan tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Salam sehat, salam horas, selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada istilah yang menyebutkan bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan itulah yang dialami oleh Yudas ketika ia menyadari dosa yang telah dilakukannya terhadap Yesus. Keserakahan, kerakusan, dan uang telah menggelapkan hati pikiran Yudas sehingga ia tega menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman Yudas tersebut tentu menjadi peringatan penting bagi kita bahwa iman kita kepada Yesus adalah harta yang paling berharga yang tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Oleh karena itu saya mengajak, setidaknya ada 2 hal penting yang menjadi catatan kita dari perikop hari ini. Yang pertama, jangan pernah menjual imanmu demi uang. Jangan pernah menjual imanmu demi uang. Kemiskinan itu tidak hanya diukur dari faktor keterpurukan ekonomi, tetapi hati jiwa yang selalu merasa kurang dan tidak pernah puas dengan apa yang ada dalam hidupnya. Kemiskinan tidak lagi melulu hanya persoalan tidak bisa makan minum, tidak punya harta, tetapi hati yang tidak bisa bersyukur.
Karena itu seseorang bisa saja mengambil bagian dari orang lain, padahal ia sebenarnya memilikinya. Tetapi ia ingin lebih dan lebih. Itulah sebabnya kemiskinan telah membudaya, sehingga disebut dengan istilah budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan adalah kebiasaan atau perilaku yang tidak pernah merasa cukup, sehingga melakukan segala cara untuk memuaskan keserakahannya. Jika sudah dirasuki dengan uang keserakahan, kerakusan, maka jumlah uang itu sangat berharga bagi Yudas dan juga bagi saudara-saudara Yusuf yang menjualnya kepada orang Midian. Saudaraku yang terkasih, hidup yang telah dirasuki dengan uang membuat seseorang dapat melakukan apa saja, sebagaimana yang dilakukan oleh Yudas sampai menjual Yesus. Bahkan saat ini, isu human trafficking menjadi salah satu perhatian penting dari pemerintah kita, sehingga membentuk gugus tugas tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan masalah yang kompleks, tak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara yang lain. Modusnya macam-macam dan menyasar kalangan rentan, kurang pengetahuan, miskin, dan susah mendapatkan akses ke dunia kerja, sehingga cenderung mudah dibujuk rayu. Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial mencatat setiap tahun terjadi peningkatan perdagangan orang. Data dari 2016 sampai pertengahan 2019, jumlah korban perdagangan orang mencapai 4.906 kasus. Sebagaimana seruan topik minggu kita saat ini mengatakan, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Demikianlah kiranya kita semakin menghargai sesama kita, sehingga kita menolak praktek human trafficking atau perdagangan orang. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang berharga, bukan seperti barang yang dapat diperjualbelikan. Saudara-saudara yang terkasih, jika ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan ekonomi, bantulah dia. Jangan memanfaatkan ketidaktahuannya dengan menipu dan memberdaya mereka, dan janganlah memanfaatkan kaum lemah hanya untuk meraup keuntungan. Sebab itu sama halnya dengan menjual iman kita demi uang. Sama halnya dengan menjual rasa dan naluri kemanusiaan kita hanya demi uang. Padahal uang yang kita peroleh sebanyak apapun itu dapat hilang, habis seketika. Tetapi iman kita akan selalu kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, janganlah menjual imanmu demi uang, jabatan, kehormatan di dunia ini. Tetapi jagalah selalu imanmu agar tetap setia kepada Tuhan. Maka hidupmu akan selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Yang kedua, Tuhan selalu punya rencana atas setiap penderitaan. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, penderitaan adalah hal yang selalu ada, datang silih berganti dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin di antara saudara pada saat ini juga sedang mengalami penderitaan karena sakit. Ditinggalkan orang yang terkasih, menderita karena perilaku orang lain, rekan sekerja,
sahabat atau orang yang kita kenal dengan baik, bahkan keluarga sendiri seperti yang dialami oleh Yusuf. Penderitaan yang sering membuat saudara lelah, jenuh, dan sangat sakit, bahkan sampai tidak berdaya. Firman Tuhan hari ini menguatkan saudara bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah setiap penderitaan. Ketika saudara melihat bahwa penderitaan sepertinya menjadi akhir dari hidupmu, sadarilah bahwa Allah sesungguhnya ada dalam penderitaanmu untuk menunjukkan kuasa-Nya yang menyelamatkanmu. Mungkin bagi sebagian orang tua yang dahulu hanya modal nekat datang dari kampung merantau ke Jakarta dengan melewati penderitaan yang luar biasa yang tidak akan pernah dilupakan. Dan sekarang sudah menikmati hasil perjuangannya. Mungkin akan berkata bahwa kalau bukan karena pengalaman pahit, susahnya hidup di kampung halaman, tidak akan membuat niat untuk merantau dan hidup di Jakarta sampai saat ini. Saudara yang kekasih, bahwa di balik semua keberhasilan yang telah diperoleh sekarang ada perjuangan dan penderitaan yang telah dilalui. Mungkin pengalaman itu dapat menjadi contoh bagi kita bahwa dalam setiap penderitaan itu akan selalu ada rencana Tuhan yang indah dan yang baik. Dengan demikian, lewat penderitaan, iman kita akan dikuatkan dan semakin didewasakan karena kita selalu setia kepada Tuhan walaupun melewati ujian, cobaan yang membuat kita menderita. Yakinlah bahwa Tuhan selalu punya rencana atas setiap penderitaan. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan merawat masa depan. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.